saya Muhammad Rahmat merasa perlu untuk memberikan keterangan dan penjelasan yang lebih lengkap tentang pemberitaan ketidakhadiran Profesor Subur Budi Santoso pada acara dialog pergerakan PPI Jumat 18 Oktober 2013. Keterangan ini saya sampaikan sekaligus sebagai jawaban atas tuduhan bahwa saya bersembunyi. Saya tegaskan bahwa saya tidak pernah bersembunyi, meskipun ada yang memberitakan dan menuduh seperti itu. Saya perlu menjelaskan sebagai berikut. 1. Bahwa sebagai moderator pada acara dialog pergerakan, saya perlu menjelaskan perihal ketidakhadiran dua narasumber, yakni Profesor Subur Budi Santoso atau SBS dan Bambang Susatyo. 2. Bahwa Pak Bambang Susatyo batal hadir dengan alasan sedang sakit dan kita doakan agar beliau segera sembuh. 3. Saya jelaskan pula bahwa Profesor SBS tidak bisa hadir karena sedang berada di kantor BIN Kalibata. Informasi tersebut saya dapatkan dari Saudara Sri Mulyono yang hadir di samping saya, yang bertugas menjemput Profesor SBS. Secara rinci, informasi yang saya terima adalah sebagai berikut. Bahwa Profesor SBS sudah menyatakan bersedia menjadi narasumber pada acara dialog PPI berdasarkan komunikasi lewat BBM dengan Mas Anas Urbaningrum. Beliau diundang sebagai pakar antropologi. Bahwa Saudara Sri Mulyono bertugas menjemput dan mengantar Profesor SBS ke rumah pergerakan Durensawit untuk menjadi narasumber. Bahwa ketika akan menjemput Profesor SBS ke kediaman beliau, Saudara SM mendapatkan info dari ajudan Profesor SBS bahwa Profesor SBS dijemput staf BIN dan sudah berada di kantor BIN. Bahwa karena itulah kemudian Saudara SM menuju kantor BIN untuk menjemput Profesor SBS. Bahwa sesampai daerah sekitar kantor BIN, Saudara SM berkomunikasi langsung dengan Profesor SBS lewat HP. Bahwa dari komunikasi tersebut disampaikan rencana pertemuan Profesor SBS dengan Kabin yang semula dijadwalkan jam 10 ditunda karena Kabin ada kegiatan penting dengan Presiden atau menjemput Presiden. Bahwa karena itulah Profesor SBS diminta untuk menunggu sampai setelah sholat Jumat, yakni jam 13 atau jam 1 siang, dan menyampaikan bahwa beliau terpaksa tidak bisa hadir pada acara dialog di PPI. Saudara SM diminta tidak usah menunggu di kantor BIN dan menyampaikan hal tersebut kepada panitia. Bahwa karena tidak berhasil menjemput Profesor SBS, Saudara SM kemudian menuju Durensawit dan menyampaikan informasi tersebut kepada pengurus PPI dan panitia dialog sebagai laporan
termasuk kepada saya, Muhammad Rahmat, sebagai moderator. Bahwa informasi itulah yang kemudian saya sampaikan kepada peserta dialog. Sebelum para narasumber, saya persilahkan untuk menyampaikan paparan. Saya merasa tersanjung keterangan saya itu ditanggapi serius oleh Presiden melalui juru bicara Presiden. Demikian juga pernyataan Kabin dan Menko Polhukam. Presiden melalui juru bicaranya menyayangkan pemberitaan yang tidak bertanggung jawab dan menyesatkan, serta meminta agar fitnah diproses secara hukum. Kabin membantah bahwa institusinya mengambil paksa, menculik, dan menjemput paksa Profesor SBS. Selain itu, Kabin juga membantah ada agenda pertemuan dengan Profesor SBS. Karena itu, Kabin meminta agar saya, Muhammad Rahmat, untuk meminta maaf. Sedangkan Menko Polhukam meminta saya agar tidak sembunyi dan secara kesatria meminta maaf. Sebagai moderator, saya menjelaskan berdasarkan informasi dari saudara SM bahwa beliau dijemput staf BIN. Saya tidak pernah mengatakan bahwa Profesor SBS diculik, ditangkap, diambil paksa, diamankan, diciduk, dan sejenisnya. Setelah saya meminta klarifikasi kembali kepada saudara SM, ternyata Profesor SBS memang tidak dijemput oleh staf BIN. Profesor SBS juga menegaskan di media bahwa beliau berangkat bersama rombongan ke BIN dan tiba di kantor BIN jam 10 sesuai dengan agenda pertemuan dengan Kabin. Karena itulah, khusus terkait dengan istilah Profesor SBS dijemput staf BIN, berdasarkan klarifikasi ulang dari saudara SM kepada Profesor SBS, ternyata beliau datang sendiri ke kantor BIN atas dasar janji pertemuan dengan Kabin pada jam 10 pagi. Beliau tidak dijemput oleh staf BIN. Berkaitan dengan hal itu, saya perlu menegaskan fakta-fakta sebagai berikut. Bahwa benar adanya Profesor SBS menyatakan bahwa beliau hadir di kantor BIN sejak jam 10 pagi karena ada agenda pertemuan dengan Kabin. Bahwa benar adanya jadwal pertemuan Profesor SBS dengan Kabin jam 10 pagi diminta diundur menjadi jam 13 karena alasan menjemput Presiden di bandara. Bahwa benar adanya Profesor SBS menunggu jadwal pertemuan jam 13. Profesor SBS menyatakan baru selesai acara pertemuan jam 14.30. Jadi beliau berada di kantor BIN dari jam 10 sampai jam 14.30 sehingga membatalkan hadir pada acara dialog di PPI. Bahwa Kabin membantah ada jadwal pertemuan dengan Profesor SBS pada Jumat 18 Oktober 2013. Bahwa Presiden pada tanggal 18 Oktober 2013 tengah melakukan kunjungan kerja di luar Jakarta dan baru kembali tanggal 19 Oktober 2013 sekitar jam 12 siang dari Yogyakarta. Bahwa ada keterangan yang berlawanan antara Profesor SBS dengan Kabin tentang agenda pertemuan di kantor BIN.
Hal inilah yang perlu dijelaskan secara terbuka, sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang benar dan sesungguhnya. Bahwa jika benar alasan menunda pertemuan dari jam 10 pagi menjadi jam 13 siang adalah karena agenda Kabin untuk menjemput Presiden di bandara, hal ini juga perlu dijelaskan karena Presiden baru tiba di Jakarta pada hari Sabtu 19 Oktober 2013. Kita semua berharap BIN sebagai alat negara bekerja profesional untuk kepentingan negara, bukan untuk urusan di luar kepentingan negara. Profesionalisme dan loyalitas BIN kepada kepentingan negara pasti akan menghadirkan dukungan kepada BIN dari seluruh rakyat Indonesia. Kita semua mendukung BIN untuk menjadi institusi yang bekerja profesional dan memberikan pengabdian terbaik kepada bangsa dan negara.